Dibocokin, ada yang sampai jatuh, kupingnya gua ambil. Yuk. Ya akhirnya ini gua percaya bang, namanya karma, gua ngerasain karena ini bang. Gua ngambil kuping, 2 minggu kemudian bang kuping gua nyaris putus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo brother-brother Ogut yang paling nyongkrut pastinya ya kan. Balik lagi bersama gua Alek, channel gua Alek21 TV. Nah, hari ini gua lagi ngalong nih ke daerah Jaksel. Samping gua nih ya udah familiar lah ya kan. Udah banyak orang juga yang kenal. Anjir. Ya udah, langsung aja kita sapa B. Iya bang. Nama asli siapa B? Nama gua Rian Abdul Muhammad Ibrahim, biasa dipanggil Cibe. Gua Aperus 2019. Aperus 2019. Iya. Kok dari siapa nama lu? Muhammad Rian Abdul Muhammad Ibrahim. Abdul Muhammad Ibrahim. Iya bang. Kok bisa dipanggil Cibe? Nggak tahu sih bang, dari SD sih gua bang dipanggil Cibe bisa sama teman-teman gua. Oh, nggak ada arti. Ya dulu sih ke arah pelongo sih, jadi pada kayak gitu. Ada yang ngartiin Cina Betawi, ada yang ngartiin Cina Bego, suka-suka dia lah bang. Iyalah. Emang bener sih lu kayak cokin lu anjir. Cina-cina benteng ya kan. Nah, B. Iya bang. Lu SMP di mana, B? 12 PL bang. 12 PL tuh dari mana, B? Di Pondok Labu bang, perbatasan Jaksel Depok. Dari SMP emang udah suka tawuran gitu? Suka sih bang. Udah. Karena ya gimana sih bang, dari SD kan gue udah karena ditindas mulu bang, jadinya gue nggak nunjukin diri lah. Iyalah. Ibaratnya bang. Lawan atau ditindas lah ya. Iya, karena udah terlalu sering dibully gue bang waktu SD. Oh, dibully kenapa, B? Ya, kayak gitu bang, karena mungkin karena tampang juga. Jadinya gue mau main aja harus bayar sama temen-temen gue, jajanin dia pada dulu. Baru gue diajak main. Kalau nggak gitu lu nggak diajak main? Kalau diajak main gue bang. Makanya, iya gue mau nggak mau karena keadaan juga yang maksa. Iya, paksa lah itu ya. Paksa bang. Jadi dari situ lu baru nunjukin, wah gue nggak bisa nih kayak gini terus. Iya, Bang. Oh. Nah, B, SMP kelas 1. SMP kelas 1 itu udah mulai coba buat tawuran gitu atau sekedar ikut-ikut? Sekedar ikut-ikut aja dulu bang. Waktu awal gue masih main-main gear lah. Sekedar ikut-ikut, tatar-tatar zaman-zaman kita SMP. Tapi di SMP lu itu udah pada main sajam gitu? Udah bang. Udah serem berarti. Dari SMP udah kayak gitu. Dari kelas 1 pernah nggak sih lu kayak ngalamin lu dilukain atau lu ngelukain orang tuh? Waktu SMP, gua kebacok ini bang. Ini pertama kali gue dibacok sama Alam, sama Nopal. Itu pertama kali. Sama Alam Kebal itu? Iya, itu kelas 3 SMP pertama kali gue kebacok bang. Emang dia sama lu, gue denger kan katanya lu saudara? Gue sebelumnya gue nggak tahu bang kalau gue saudaraan malah. Awalnya musuh malah bang. Awalnya musuh? Iya. Nah lu tahu dia saudara lu tuh dari waktu pas gara-gara gue koma, nenek dia ketemu mak gue bang. Jadinya nggak tahu gue saudaraan berdua. Baru lu di situ tahu? Baru tahu bang. Nah kelas 1 SMP itu lu udah kena bacok itu? Awal di sini bang sama Pala. Setelah itu ada nggak sih pikiran lu, gue udahlah nggak mau lagi tawuran atau? Ya gue ngerasa sih bang pasti trauma. Kita kan udah namanya berkeluar rumah sakit, gue mau maju, mikir-mikir jadi 2 kali bang. Ntar gue kalau kena lagi gue gimana? Kan gitu sih bang yang gue rasain. Di kampung lu pun, maksudnya di circle lu tuh pun seperti itu? Iya seperti itu bang, udah hal yang lumrah. Iya bener. Di sini di mana sih rumah? Rumah di Lebak Bulus bang. Lebak Bulus. Berarti nggak terlalu jauh dari sini lah. Nggak terlalu jauh bang. SMP kelas 1 lu udah ngalamin kayak gitu ya kan? Nah kelas 1 itu lu pas setelah itu emang ceritanya lu janjian atau? Gua lagi pas gue pertama kali gua kebacok itu gua lagi diajak sama SMP One wilayah Tangerang. Itu jadinya sekolahnya ini sekolahan gue bikin aliansi bang. Bikin aliansi jadinya gabungan SMP. Terus ada yang kampungan lah. Kampungannya temen gue berantem sama kampungannya Alam sama Nopal. Gue ikut kampungan temen gue. Akhirnya itu pertama kali gue depan-depanan, gue kebacok sama dia. Cok lalu sama si Alam itu? Sama Nopal gue dibacok ya. Kalau lu bisa kenal nama pas dia ngebacok, lu tanya-tanya? Kagak bang, jadinya dia berdua, gue sendiri. Dia pakai gosir 2 biji, yang satunya nyangkut di punggung gue.
Udah akhirnya dicabut, gue juga cabut karena gue udah berdarah-darah juga bang. Iya. Temen-temen lu? Gue ditinggal pas kejadian bang. Pas kejadian itu lu ditinggal? Ditinggal abisnya emang karena kejadiannya lagi jebol bang abisnya. Habis lagi jebol jadi pada mikirin masing-masing. Iya bang. Kita nggak bisa nyalahin juga Nggak sih bisa bang. nyalain juga, iya benar. Mungkin dia udah ngedon juga, takut seperti kayak lu. Kelas 1 kayak gitu, lu kelas 2? Kelas 2 ya turun-turun biasa bang. Gue nggak selama SMP gue nggak pernah luka-luka parah bang. Paling cuma baret-baret doang. Baret doang ya? Iya. Kalau ngelukain sering? Lukain ya daripada kita yang dibaca kan. Iya. Lebih baik kita itulah. Tapi ada nggak selama SMP lu tragedi besar yang sampai bener-bener nggak pernah lu lupain ada? Ini sih bang tangan. Tangan, iya ini ya? Tangan bang. Parah ini kayaknya nih. Tuh bener-bener lu dibacok kayak gini, Be? Gue lagi bacok-bacokan bang, ini kecolongan jadinya gue kecolongan dari samping, gue tangkis, dia pengen bacok leher langsung gue tangkis. Ini jadinya tulang gue langsung kena. Iya ya, jadi kayak agak peot gitu ya? Iya pas banget di sikut bang. Tuh dijahit, Be? Jahit doang bang. Nah, SMP kan lu udah kayak gini nih. Pas respon lu kebacok kayak gini, orang tua lu kayak gimana tuh, Be? Sedih bang pasti. Sedih ya? Sedih. Ada perasaan untuk dilarang sama orang tua? Dari semua orang tua pasti kan nggak ada yang mau anaknya terluka bang. Tapi kan balik lagi ke anaknya sendiri, Iya. mau dengerin apa enggak. Tadi emang balik lagi harusnya ke kita juga sih. SMP kelas 2. Kelas 3 nih. Kelas 3 ada, Be, tragedi. Ini bang gue yang kelas 3. Ini kelas 3 yang malam itu ini. Yang malam ini ada di sini bang. Ini pertama kali malam. Waduh, Di sini. Ini gue kena sama dia waktu pertama kali gue ketemu. pertama kali ketemu. Itu kampungan bang, gue pertama kali ketemu. Bukan sekolah. Bukan. Kampungan lu sama kampungan Alam nih. Kampungan temen gue. Oh, lu bantuin kampungan temen lu. Jadi akhirnya ya seperti inilah lu. Iya bang. Kelas 3 itu Alam itu emang dari SMP juga udah. Gue kalau SMP gue kurang kenal bang sama dia, bisa gue namanya gue wilayah Jaksel, dia wilayah Tangsel bang. Jadi jarang ketemu. Jarang ketemu lah ya. SMP lulus-lulusan jalan juga. Gue di dalam bang, di SMP. Nggak maksudnya nggak jalan gitu, nggak ada cerita lah ya. Kagak ada cerita, gue lulus-lulusan bang. Nah, masuklah kita ke SMK. SMK di mana, Be? SMK gue di Averus bang. Averus. Pondok Pinang. Pondok Pinang itu dia SMK atau SMK bang. SMK? Berarti nggak ada STM ya, Be? Nggak ada bang. SMK. Itu emang pilihan lu atau ada ajakan dari temen, Be? Ajakan dari temen. Awalnya kan gue nggak bisa masuk sama sekolah yang gue pengen, gara-gara pas SMP kan gue mau nggak mau. Gue ada masalah lah, masalah problem. Jadinya secara kekeluargaan gue damai. Duit yang harusnya gue pakai buat sekolah, jadi nyasar ke yang lain. Oh, kayak gitu. Akhirnya mau nggak mau lu. Iya. Gue mikir juga Averus gue liat-liat bagus juga bang, nggak bisa. Gue akuin. Itu di situ lu ambil jurusan apa, Be? Gue perkantoran bang. Perkantoran. Berarti emang jurusannya tuh kayak akuntansi, perkantoran, pemasaran gitu, nggak ada kayak teknik otomotif, nggak ada. Bang, dia. Berarti tok kayak SMEA lah ya. Iya semua. Awal murah masuk Averus nih, tradisi di Averus sama juga emang, Be? Kalau Averus sih, ya biasa aja bang, kayak sekolah-sekolah biasa sebenarnya. Waktu dia nggak ada penataran juga bang. Nggak ada. Dari kelas 1 pun lu masuk nggak ada biasa Nggak ada penataran, jadinya kesadaran diri sendiri aja. Oh. Pergerakan diri sendiri jadinya. Ya, intinya kalau yang mau ikut ya ikut gitu ya. Kalau yang enggak ya udah. Kelas 1, Be, ada nggak, Be, lu sampai tragedi parah gitu di kelas 1? Ini sih bang muka. Baru 2 minggu gua masuk. 2 minggu masuk sekolah langsung. Itu tawuran atau Tawuran bang. Tawuran. Pertama kali mungkin di Pertama kali. Awalnya sih gua udah menang berantem, gua nafsu bang. Gua udah subuh. Aturan udah pada mau balik. Gara-gara gua atasan gua sih sebenarnya bang, jadinya pada kayak gitu maksa. Abang-abangan lah. Iya. Oh, pada maksa. Pada maksa jadinya mau nggak mau. Kita kan bawah cuma bisa nurut doang sama atasan. Iya bener. Emang kadang-kadang abang-abang suka kayak gitu sih. Iya sih. Itu 2 minggu di jalur mana, Be? Di Bungur bang, Gandaria. Bungur Gandaria. Temu sama sekolah? Triguna. Oh, Dayak. Bukan bang, Triguna 56. Oh, ada lagi Triguna. Ada Blok M. Blok M. Itu lu emang janjian kah atau cuman? Jadinya alumni atasan gue yang calon-calon sama atasannya dia. Oh. Jadi kayak gue diadu bang, nggak taunya pas gue ketemu dia nggak taunya bukan murni, itu kampungan. Kampungan juga ikut di situ. Sedangkan gue pelajar murni, gue cuman hitung jari bang, cuma 4 orang apa 5 orang. Yang itu? Yang ribut. Yang pihak lawan lu? Kagak
Banyak banget bang, penuh namanya keluar dari gang. Gak kelihatan bang, rame banget. Akhirnya lu di situ Di babi buta. babi buta. Iya bang. Lama juga nggak crashnya? Ya lumayan bang. Akhirnya sampai gue paru-paru juga kena. Yuk. Nih ada bang sebelah sini, gue paru-paru pertama kali. Itu pertama- juga kejadian, itu sama Alam pertama kali gue tahu dia saudara gue bang. Oh. Itu di kelas 1 lu udah kena ini. Itu lu sempet koma Koma bang gue 4 hari. 4 hari. Gara-gara yang ini itu. Iya. Akhirnya berapa 4 hari di rumah sakit, nyokap sedih dong pasti. Sedih bang gue. Gimana ya bang, namanya kita ngeliat orang tua sedih bang, nangis Iya. depan kita. Ah. Mau kayak gimana kita nggak bisa ngelakuin apa-apa bang. Hmm. Cuma bisa sedih doang. Mau muter balikin waktu juga nggak mungkin. Nggak mungkin, iya. Karena pure emang kesalahan kita lah ya. Kesalahan kita mau nyalain orang lain juga kita yang mau, kita yang terjerumus. Nah, setelah lu balik nih dari rumah sakit, kan katanya lu 4 hari koma tuh. Iya bang. Ada nggak ngebalikin atau lu cari orangnya? Gua keluar dari rumah sakit gua langsung balikin bang. Langsung balikin? Langsung balikin. Tapi ya agak ketemu-temu man, jatuh korban lagi. Jadi tambah terus-terusan ya? Jadinya awal gua udah menang, terus besok dia menang. Jadinya saling balikin bang, sampai jatuh korban. Ada yang meninggal udah. Udah meninggal juga udah? Udah Itu bang. di kelas 1 itu lu? Kelas 1 baru masuk 3 bulan gua bang. Aduh. Itu yang meninggal itu dari pihak lawan apa kawan lu, Be? Kawan gua bang, Kawan lu? kawan gua yang meninggal. Itu dulu ada di TKP? Ada, jadinya bocahnya gigiting, mau gue selamatin, gue tarik gue yang dibacok akhirnya. Dikiranya gue musuh, jadinya dia lari ke arah musuh. Ditabrak sama Gojek, Gojeknya juga koma. Jojo juga koma? Gojeknya juga dibacokin bocah sono, koma juga bang. Emang lu tuh ribut sekolah atau ribut kampung, Be? Sekolah bang, jadinya dulu kan waktu zamanan gue ada namanya sekolah Al-Fuad, itu jadinya buat bantai-bantain gangster bang. Jadi gue lagi apes aja ketemu dia pada. Malam, Be? Atau Malam bang, sekitar jam 2 jam 3an bang. Jam 2 jam 3-an? Iya. Emang lu nggak kepikiran, gua ribut jam segitu takut gitu? Di selatan zamanan gue ributnya malam bang, udah gak ada yang ribut siang. Nggak ada yang bisa. Mungkin karena lebih enak aja kali Iya ya? bang, habis kan kalau siang kan banyak polisi. Banyak polisi udah gitu, jalur sini juga macet lah ya? Macet bang. Jadinya lu pada mutusin pada malam? Malam. Malah kalau pribadi gua kalau malam gitu malah lebih serem. Iya. Jadi kita nggak tahu ini pelajar atau Iya, bukan. ya kan. Wah, ini temen atau musuh ya Iya kan. bang, bener. Setelah itu sampai mokok di tempat dia. Dia meninggal di rumah sakit bang. Pak, kan kejadian gue ribut Jumat. Dia Minggu pagi meninggal. Minggu pagi. Minggu Berarti pagi. Jumat itu langsung dibawa ke rumah sakit. Sempet gue nyariin dulu bang. Itu jadinya dia sampai jadi dia ditolongin dulu sama Gojek. Bawa Gojek. cabut. Jadinya gue nyariin dulu kelabakan. Temu-temu di rumah sakit. Di rumah sakit mana, Be? Fatmawati bang. Fatmawati. Luka yang terparah dia apaan, Be? Dia 12 bacokan bang. 12 bacokan. Iya, sini, punggung, kepala, 12 pokoknya bang. Waduh. Berarti dia bener-bener babi buta Dia loh. babi buta bang. Nah, pas setelah itu respon orang tua dia gimana, Be? Ya pasti nyalain pihak sekolah gue bang. Pihak sekolah lu. Nyalain gua, teman-teman gua. Gue juga gua akuin emang gue salah juga, gua nggak bisa, gua gagal jaga temen gua bang. Nah, dari situ lu udah kepikiran, gua harus cari nih orang yang Gue sempet ada pikiran kayak gitu, tapi balik lagi bang, gua udah ketemu, mau gua apain nih orang? Gua matiin, ujungnya ntar gua bakal nyusul juga. iya. Akhirnya ya udahlah. Iya, tetep sih balikin, wajib itu mah bang. Wajib. Iya wajib. Oh iyalah, kayak ibarat kata lu sampai kehilangan kawan gitu. Kalau gue sih orangnya pasti gue cari terus, Be. Iya bang. Masalahnya pas udah nggak lama kan dia akhirnya mendem. Akhirnya mendemo di Yang ituin dia kagak diusut bang, man kagak kena. kena. Kagak kena dia, man yang matiin dia tuh kasusnya beda jadi narkoba. Oh. Kenanya dia. Jadinya malah beda lah. Iya. Karma sih kalau kata gue ya. Itu Pak. Kayaknya si karma bang. Karma lah ya. Dia nggak kena di hari yang kejadian itu, malah dia kenanya di hal yang lain. Iya bang. Nah, kelas 1 aja lu udah serem banget, Be. Sampai lu kayak gitu. Salah masa doang bang gua. Habisan waktu pas terakhir kan Jakarta lagi keras-kerasnya 2016 ke 2017. Lagi keras-kerasnya bang. Lalu masuk Everus 2016 ya? Iya. 2016. Kalau masuk 2016-17 gua bang. Kalau jalan itu di Aperus rame, Be? Ya tergantung bang sebenarnya, tergantung hari juga. Habisan gua jalan Kamis Jumat, kok Kamis ya angkatan gua doang. Kalau Jumat gabung sama kelas 3. Oh. Emang beda-beda dia masuknya? Beda bang, kelas 2 nya siang. Kalau kelas 3-nya? Kelas 3 bareng sama gua pagi. Pagi. Nggak nyampur gitu? Enggak bang. Ada basis-basisnya nggak sih? Ada bang.
ada Averus, ada Bas Bintaro, Kambar, PDK. Cuma 3 sih sama Ciputat. Kalau lu ikut Mas? Gue PDK bang, PDK. 6-11. 11. Nah, kelas 1 kayak gitu, Be. Nah, kita langsung ke kelas 2 nih. Kelas 2 gimana, Be? Ada lagi nggak lu tragedi yang bener-bener? Gue Averus cuma sampai kelas 1 doang bang. Sampai kelas 1 doang? Kelas 1 doang. Tapi gue tetap, ini kan kelas 2 ini akhirnya. Kena juga. Awal kan kelas 1 ini. Kelas 2 ini gue apes. Kelas 2 cabut lu, Be? Cabut gue bang. Pindah ke? Nggak sekolah, gue nggak nerusin. Nggak nerusin? Gue kira kerja. Akhirnya kerja. Kenapa emang, Be? Ada problem lah bang gue. Problem akhirnya lu mutusin buat berhenti sekolah. Iya bang. Nah, respon orang tua lu gimana, Be? Sedih bang pasti. Sedih. Jangan ibaratnya orang tua gue udah sekolahin gue dari SD. Semua orang tua kan pengennya anaknya sukses bang. Iya benar. Ujungnya gue gagal. Gagal. Tapi nggak ada kepikiran aku ke sekolah paket gitu nggak? Pikiran bang. Pikiran. Iya. Tapi belum sampai sekarang. Udah sih paket gue bang. Sampai lulus. Sampai lulus. Alhamdulillah lah. Nah, kelas 2 ini lu masih, kan lu kelas 1 nih udah nggak sekolah lah ya. Maaf nih, Be. Nah, kelas 2 lu tetap ikut Tetep bang ikut. sama anak Averus. Tetep ya paling gue jadinya kalau misal gue libur kerja apa balik kerja, jadinya gue kabar-kabaran kalau misal bawa pada ribut gue baru ke Averus. Iya. Di kelas 2 itu lu kena lagi? Kena. Ini doang bang sih paling parah. Kan akhirnya gue kelas 3 gue mendem di dalam bang. Kenapa, Be? Kenapa, Be? Sama bang, bacokin juga. Oh iya. Akhirnya gue mendem setahun. Udah akhirnya gue keluar ya masalah temen gue almarhum meninggal. Meninggal itu gue baru bebas 3 bulan gue bang. Baru bebas 3 bulan? Baru bebas 3 bulan. Itu sih yang buat gue jadi berubah, jadi kayak buat apa gue tawuran lagi, yang ada gue bakal kehilangan teman-teman gue terus. Gue mikir nggak ada untungnya. Gue menang, gue masuk penjara, gue kalah, ya gue dibacokin, kehilangan teman-teman gue. Itu sih bang yang buat gue jadi ngubah pola dasar pikir gue. Nah, Be, ini lu pas kasus itu lu sampai ngelewatin orang emang? Kagak bang, dia koma jadinya gue yang nafsu. Jadi bocah lagi pada lewat, gue bacokin, ada yang sampai jatuh, kupingnya gue ambil. Yuk. Iya, akhirnya ini gue percaya bang, namanya karma, gue ngerasain karena ini bang. Gue ngambil kuping, 2 minggu kemudian bang kuping gue nyaris putus. Nyaris putus gara-gara tawuran juga? Tawuran juga bang, itu namanya gue percaya karma, asli bang. Lu gitu, Be, maksudnya lu sampai segitu bengisnya, lu emang ada apa masalah apa, Be, lu sampai Biasanya gue dulu abisnya kalau ada problem atau apa, gue selalu ngampiasin ke tawuran bang. Iya, jadi kita dulu selalu salahnya tuh selalu ke hal-hal yang negatif. Iya sih, harusnya kan, maaf nih, Be, gue bukannya, kita juga sama lah ya, kita sama, pelaku. Kalau gue lebih mendekatkan lagi sih pada Tuhan gue lah gitu, ya Allah lah, baru ibarat kata kita bisa terhindar dari hal-hal negatif gitu. Bener bang. Nah, setelah itu pun lu langsung diusut sama pihak keluarga yang komen itu? Belum sempat diusut bang, gue kena di sekolah 3 hari kemudian. 3 hari kemudian lu kena di sekolah? Awal gue disamperin ke sekolah kan, gue udah kejadian udah keluar. Akhirnya disamperin ke rumah, gue kan itu kejadian gue udah cabut dari rumah juga bang. Lu udah ada bayangan lah ya? Udah ada bayangan. Akhirnya gue kan, ya mau gimana lagi, terus gue kenal lah di jalan. Tiba-tiba disergap di jalan, udah tinggal terima aja akhirnya. Jalanin kejadian juga, bokap gue baru habis meninggal. Aduh. Jadi gue mikir daripada gue harus bebanin keluarga gue lagi, jadinya ya udahlah mau nggak mau jalanin bang. Pasang badan lah ya. Pasang badan. Di mana, Be? Lepas mana, Be? Di Cipinang bang. Cipinang. Gue Cipinang 6 bulan, terus saya di Salemba 11. Gue putus 16. Nah, yang gue pertanyaan nih, maaf nih, Be. Iya, awal masuk lu ke penjara tuh gimana, Be? Perasaan? Gue awal masuk dulu kelas 2 SMP bang sebenernya. Tapi masalah ribut-ribut biasa. Gue dulu pertama kali dirajak. Cuma 3 bulan tapi alhamdulillah nggak lama. Nah, yang paling lama ini yang terakhir ini. 1 tahun? 1 tahun 6 bulan. 6 bulan. Yang terakhir ini, Be, awal mula lu masuk kayak gimana, Be, perasaan lu, Be? Takut bang pasti. Iya. Namanya kita jadi kijang baru bang, iya, jadi OT. Bener. Awal masuk penampungan namanya tempat kecil, itu isinya 300 orang. Iya, gue juga pernah ngerasain, ya kan. Terus kayak gimana, Be, perasaan lu, Be? Ya alhamdulillah pas di sono gue ketemu temen-temen gue juga bang, alhamdulillah jadinya gue dititipin. Alhamdulillah kayak gitu bang. Jadi pelajaran yang lu udah dapet apa aja, Be, selama di dalam, Be? Banyak sih bang. Iya. Banyak banget. Asli. Jadi kita ibarat kata bertahan hidup di sana lalu ya. Asli bang. Nah, orang tua sering jenguk pas lu di sana?
Enggak sih, gue nggak terlalu nuntut keluarga gue, nggak bisa nyokap orang tua cuma sebelah doang bang. Jadinya gue man di dalam, gue kerja jadi tamping koperasi. Oh iya. Jadinya gimana caranya gue man, gimana usaha gue bantu orang tua gue yang di luar. Habis kan ada adik gue kan, gue punya adik 3 biji, sekolah semua. Semua, jadi harus mau nggak mau lu harus. Nggak bisa, iya mau nggak mau gue harus membantu orang tua gue juga bang. Itu lu bisa jadi tamping, lu udah dipercaya sama mereka? Ya cari channel bang, jadinya gue udah kedeketin orang, udah kedeketin, bisa ngajuin jadi mau kerja jadi tamping. Alhamdulillah bang, ada aja bang. Namanya kita nggak ada yang tahu rezeki kita dari mana aja. Bener. Selama kalau pribadi gua, selama lu niat lu baik pasti ada sih Pasti ada bang. Apalagi niat lu buat ngebantu nyokap yang udah tinggal sendiri. Iya, Bang. Sama ibarat kata buat ngidupin adik-adik lu juga. Iya, Bang. Nah, itu waduh menarik banget lu, Be, cerita lu, Be. Terus selama 1 tahun 6 bulan itu ada nggak, Be, orang yang deketin lu untuk bilang, wah udah lu abis ini lu udah Banyak berubah. sih bang, Iya. banyak. Alhamdulillah tuh jadinya gue di dalam gue ketemu orang-orang baik yang nasihatin gue semua sampai gue akhirnya gue sadar. Alhamdulillah jadinya feedbacknya dari awal gue yang nggak peduli sama keluarga gue, jadinya sekarang keluarga gue nomor 1 dibandingin apapun. Iyalah. Itu bang. Karena emang maaf nih, Be, gue bukannya ibarat kata nyaranin ya. Iya. Emang itu emang harus keluarga lu lah yang lu utamain, lu ibaratnya udah ngerasain. Menurut gua lu udah hebat lah, udah sampai lu jadi korban juga, terus udah puas lah menurut gua lu ya kan, yuk dari mendingan ya udahlah. Nah, situ. Tapi di Aperus itu sampai lulusan dia lu masih di dalam? Di dalam bang, gue pokoknya gue bebas tuh udah pada lulus semua bang, jadinya gue udah pada lulus 2 bulan apa 3 bulan gue baru bebas. Baru bebas bang. Kalau dipikirin mas, ya sedih ya bang, hidup di dalam. Iya. Asli bang. Asli bener, Be. Gue pribadi sampai pernah ngalamin depresi, Be. Ya kita namanya sebenarnya sih yang paling kangen keluarga bang. Iya. Namanya kita di luar, kita tiap hari ketemu keluarga, kita nggak ada namanya rasa kangen. Pas di dalam beda banget bang rasanya. Gue ngerasain banget asli. Lu waktu ibarat kata hidup di bebas kayak gini, kita kadang-kadang ngerasa cuek ya kan. Iya bang. Cuman pas di dalam pasti lah lu. Pasti bang. Jadinya itu sih yang ngebuat gue jadinya alhamdulillah gue jadi bisa berpikir. Nggak bisa, orang nggak bakal bisa mikir kalau misalnya dia belum ditegur sama Iya Tuhan sih, bang. bener. Kalau udah ada teguran dia baru bakal sadar bang. Itu sih yang gue rasain. Emang itu maksudnya lumrah sih. Maksudnya kalau kita kadang-kadang suka nyepelein ya kan, masih kayak gitu aja. Tapi kalau udah setelah ditegur ya udahlah. Asli. Bener sih kan. Pedih, Bu. Ya kan? Kalau udah ngomongin di dalam penjara tuh aduh. Asli. Gue udah 2 kali, Be. Ya asli bang, sedih banget kalau diingetin. Makanya gue sebisa mungkin gue malah ngelupain bang. Iya. Pahit ya, bisa kayak di dalam. Mau seenak apa juga, kalau tetap di dalam gak ada enak-enaknya. Iya lah, gak enak-enaknya anjir. Asli bang. Tapi berarti selama lu sampai di persidangan pun orang keluarga nggak? Keluarga pas gue divonis doang nyokap gue datang bang. Di penampungan berapa lama, Be? Gue penampungan 2 minggu. 2 minggu. Langsung udah. Hasilnya kan aturan sampai bisa 3 bulan, bisa sebulan. Alhamdulillah gue ada temen gue tamping registrasi, gue ditarik bang, jadinya biar cepet diproses lah. Turun blok langsung. Dari yang selama lu di penampungan, dari pihak keluarga lu pun nggak ada niat buat? Gue nggak nyuruh jenguk juga bang, nggak bisa, logika kita di penampungan bayar buat besok aja. Iya, bayar pasti. Bayar pintu. Ibaratnya daripada gue buat penampungan dong, ntar aja kalau udah turun blok baru besuk. Ibaratnya mahal, bedanya jauh bang. Penampungan sama kalau udah turun blok, penampungan kita harus bayar pintu 75. Sedangkan kalau udah turun blok cuman bang 15.000. Bayar rompi doang. Berarti aduh. Bentar, Nak. Bentar, Dek. Iya, Be. Maaf, Be ya. Slow bang. Kadang-kadang anak gua nggak bisa jauh dari gua nih, Be. Ya kan kadang-kadang gua suka bingung. Tapi kan anak rezeki juga, Iya, Bang. Kalau gua pernah, Be, jatuh OD, overdosis gua, Be. Nah, itu asli gua ngerasain gimana gua mau mati. Nah, awal mulanya gua ditarik-tarik nih, Be. Pas minum, minum, Be.
4 jam gue nggak sadar gue ditarik-tarik sama bayangan putih. Gue ikutin ternyata yang nongol muka anak gue. Asli bang. Anak itu namanya penolong lah Iya ibaratnya. penolong. Jadi kalau sekarang gue kalau mau ngelakuin yang hal-hal yang balik lagi ke dunia kelam gue udah Iya mikir balik lagi ke mikir diri. balik lagi ke diri. Kalau gue bre waktu di penampungan gue Itu lu di mana bang? TL. Polres Tangsel. Oh Polres Tangsel. Masuk di Polres gua. 4 hari gua ngerasain depresi gua, Be. Tadi gua depresi, berkata gua setiap hari ngeliat anak bini gua ya kan bercanda-bercanda sama anak gua. Yang itu gua brok langsung wah. Iya. Gua di situ ngerasa. Asli bang cuma bisa nangis doang. Iya, dong. nangis doang, nangis ya kan udah gitu tiap melek mata buka mata kita ngeliat cuma tembok doang ya kan. Doang tembok jeruji. Itu doang udah yang bisa dilihat. Anjir. Ya kan sedih banget loh ya kan. Kok bisanya cuman di kayak gitu. Nah, dari situ gua mulai wah. Keluar gua kalau gua ditebus, Be. Keluar gua ditebus keluarga. Gua masuk lagi. Kasus yang sama bang. Kasus sama narkoba. Kasus yang sama. Nah, dari situ gua udah bilang, gua kayaknya siap nih buat ngejalanin. Gua nggak mau lagi. Ternyata bokap Alhamdulillah masih iya. Kalau bokap gua lebih kasihin ke anak gua sih, Be. bener bang. Karena anak gua kan perempuan. Jadi dia nggak pengen tau-taunya nanti udah gede karena gue diponis 6 tahun 6 bulan. 6 tahun 6 bulan. 6 tahun 6 bulan. Itu berkas-berkas sudah naik semua Be ke Udah ke jaksa. Itu akhirnya dari pihak keluarga gue nyiram jaksa, itu gue ribet tuh ya pas kedua kali. Karena yang kedua kali ini gue nggak bisa nih tebus. Ribet jadinya harus ke jaksa, keluar di jaksa, hakim. Iya, gitu Be tebus. Dari situ ya udah 4 bulan terakhir ini gue udah tinggalin semua. Iya asli, itu juga yang gue pikirin sekarang bang, gue mau ngakuin apa-apa, gue feedback ke diri gue sendiri. Kalau misalnya gue ngapa-ngapa, nasib adik-adik gue gimana? Itu sih bang, yang jadi gambaran gue. Makanya alhamdulillah ini, selama 2 tahun ini alhamdulillah gue udah hidup bener. Udah hidup alhamdulillah ya. Alhamdulillah bang. Maksudnya lu yang hal kayak gitu udah lu tinggalin Gue lah. jauhin. Karena faktor lingkungan gue sekarang juga sih bang, alhamdulillahnya. Jadinya lingkungan gue yang sekarang, ya ibaratnya bagus lah. Alhamdulillah. Dibanding yang sebelumnya. Jadi ibarat kata lu terbawa arus baik lah kayak bang. gitu. Tapi dari awal emang udah Islam, Be. Islam gue Gue pikir lu Cina lu, Be. Islam gue bang dari lahir. Islam dari lahir, keluarga pun udah Islam semua ya, Be. Islam. Nah, Be. Ada nggak nih lu kayak pesan-pesan lu, pesan-pesan kesan lu atau teman-teman lu atau yang viewer subscriber gue deh ya kan? Kayak gimana, Be? Ada pesan-pesan lu nggak? Kita balik lagi nih soal kenakalan remaja, soal tawuran, nggak ada faedahnya yang kita pikirin bang. Ujungnya kan kita bakal ngurugin diri kita sendiri, ngurugin keluarga. Balik lagi ke pola dasar pikir kita sendiri bang. Kita mau kayak gimana, semua manusia kan dilahirin sama. Iya benar. Kita tergantung pola dasar pikir kita aja, kita mau kayak gimana. Itu sih bang. Lebih baik kalau misalnya lebih baik kita ngebahagiain orang tua, karena ujungnya kita yang bakal peduli sama kita cuma keluarga juga. Kalau misalnya temen paling ya sebatasnya doang, aja. ya. Kita juga nggak bisa nuntut juga. Bener. Itu sih bang. Lebih baik berkaca lagi lah. Berkaca. Karena ya kalau sekarang menurut gua ya lu apa mau ngelakuin apa lu pikir ke depannya nih. Bener, bakal rugiin siapa. Tapi Be, selama suka duka lu di Aperus, sukanya apa Be? Di Averus alhamdulillah gue teman-teman gue pada solid sih bang. Alhamdulillahnya. Malah gue waktu sekolah gue kalau soal percintaan gue kurang bang. Jadi gue terlalu seneng sama dunia gue, dunia temen-temen sama temen-temen gue. Itu sih yang gue rasain bang. Berarti selama sekolah mah lu kayak Ya kayak gitulah ya. iya, kurang kok soal percintaan. Lebih ke nongkrong gitu. Kalau duka lu Be? Duka banyak sih bang, dari sampai gue dibacokin, ditinggalin sendirian, sampai nyaris mati ditinggalin. Tapi kadang-kadang lu suka kesel nggak sama temen-temen lu? Gue kesel bang, kecewa sebenarnya bang. Tapi kita nggak bisa nyalain diri, nggak bisa nyalain mereka. Mereka juga pasti kan logika pasti takut nolongin juga pasti. Mereka mikir diri mereka masing-masing. Jadi dia bacok atau gimana? Mungkin dia lebih milih jaga badan mereka masing-masing. Iya bang, bener. Nah, menurut gue nih Cibe menarik banget asli bro ceritanya. Anjir lu kelas dari dulu udah ibaratnya luka lu banyak Be ya kan, sampai koma juga. Sebenarnya gue kalau luka gue malu bang, sebenarnya gue akuin. Malu kayak gimana sih, kita tawuran, kita kebacok mulu, malu bang.
gue ngeliat teman-teman gue badannya pada mulus, gue liat badan gue mulus jadi hancur, ujungnya kerja susah apa susah. Itu sih bang, malu. Di badan pun lu ada tatoan, Be? Tato, ada bang. Gue tato, gue dari kelas 1 SMP. Udah SMP udah tato, Be? Iya bang. Masih rakitan kah atau koil? Koil. Koil. Kupikir lu kayak rakitan kayak gitu. Awal mula kenapa emang lu Be mau ditato, Be? Gara-gara nonton film Snoop Dogg gue bang. Asli, gue gara-gara nonton film Snoop Dogg bang. Gue nonton 2 kali, kelar kan di kosan, gue lagi di kosan teman gue, ada mesin tato, jadinya kalau mau gambar tinggal gambar doang. Nggak perlu. Gue lagi salahnya gitu, gue lagi pada mabuk minum, minum ini ke Mamer. Jadi gue mabuk kejadian, walaupun udah namanya kita mabuk kan darahnya udah banyak tuh keluar. Tapi ya namanya lagi mabuk nggak ada rasanya. Baik lagi jadinya pas gue udah 2 minggu baru ketahuan tuh, gue dibangunin sama orang tua gue. Bangun, ya mau gimana? Masa ya orang tua tega nyetir ke anaknya sendiri bang? Akhirnya udahlah. Iya. Berarti orang tua tahu? Tahu bang. Pas dari SMP pun bokap masih ada tuh? Bokap gue meninggal pas gue mendem terakhir bang, kelas 3 hitungannya gue. Karena sakit atau apa, Be? Serangan jantung sih bang, jadinya siangnya masih ngobrol sama gue bang, masih ya, kayak normal. Terus pas gue kan itu, gue alhamdulillah udah kerja bang di POM. Gue berangkat kerja, tiba-tiba cewek gue datang, katanya bokap gue masuk rumah sakit. Gue bingung tuh, abisnya siangnya nggak apa-apa. Gue nanya, katanya pas lagi sore dia lagi ngobrol sama adik gue, lagi bercanda-bercanda giginya copot. Giginya copot, dia langsung ngejang-ngejang, kira nyokap gue bercanda. Nggak tahu serangan jantung. Gue langsung ke rumah sakit Fatmawati itu. Rumah sakit, pokoknya hari pertama bulan puasa, gue inget bang, hari Jumat 2019 itu bokap gue meninggal. Gua turut berduka lah, Be. Iya bang. Makanya udah sekarang nih, Be, udahlah lu kayak gitu, lu hal-hal yang kayak gitu udahlah lu. Iya sedih sih bang, gue nggak sempet bahagian orang tua gue. Sedihnya. Iya sedihnya. Karena penyesalan itu pasti ada di akhir sih, Be. Asli bang. Kadang-kadang kita suka ya kayak gitu. Kita nggak mikir buat kedepannya. Terus sih menurut gua ya udahlah lu pada, maksudnya ya kita nih ngasih gambaran nih, gua bro ngasih gambaran buat para penonton biar ambil positifnya, buang negatifnya. Kadang-kadang, Be, gue suka kesel ada aja komentar-komentar netizen yang kata kita ceritain ini kita bangga, padahal mah enggak sih. Sebenarnya malu sih jatuhnya. Karena nggak ada yang bisa dibanggain juga bang. Nggak dibanggain juga. Ini gue di channel gue juga pun gue ngasih kayak, wah ini loh dampaknya kayak gini, makanya lu ya udah ini loh, maksudnya kayak tawuran tuh konsekuensinya pasti ya kayak gitu lah. Nggak ada baiknya sebenarnya. Nggak ada baiknya, karena kalau kita ngusut pun kita sama-sama pelaku sih. Sama-sama pelaku, nggak ada korban bang. Nggak ada korban sebenarnya. Ya, karena kita kemauan sendiri. Iya, nggak dipaksa juga ya kan? Iya. Dari itu sih maksud gua ya. Yang gue lihat sih sebenarnya salah tradisi sih bang. Kita kan masuk sekolah, emang udah dari sekolah dari sebelumnya juga udah emang tawuran. Jadi kita mau nggak mau ikut-ikut aja. Iya. Udah jadi hal yang lumrah. Jadi hal yang kita nggak ikut tawuran kita direndahin. Iya. Kalau kita ikut tawuran kita diinjek-injek ya kan. Bener bang. Kalau gue lebih kayak, maksudnya gue nggak mau juga sih ditindas kalau gue dulu orangnya. Asli bang, kok gue udah begal namanya dulu, gue bisa dari kecil ditindas bang. Itu sih yang bikin gue jadi kayak gini. Mental lu kebangun lah ya. Nah, kayaknya nih gue udah laba-laba juga di Bicak Sahabat Cibe. Nah nih, edukasinya apa nih, Be? Karena kan sekarang nih marak-maraknya di daerah gua, daerah Jakarta nih, Bogor pun kayak gangster-gangsteran nih, ya kan? Ada nggak lu kayak edukasi lu nih? Kebanyakan sih sebenarnya gue lihat tuh anak-anak pelajar sekarang tuh terlalu termotivasi gara-gara lihat-lihat kayak sekarang kan gangster pada lewat IG gitu-gitu, pada pengen terkenal, pada pengen kayak yang ya populer lah bang ibaratnya. Padahal mah sebenarnya nggak ada untungnya. Kalau udah lulus nama nggak bisa nolong. Cuman jadi kenangan doang, cuman jadi sejarah. Coba lu nunjukinnya yang hal baik kayak gitu atau coba lu hal positif banget. Ya kan, apa lu berprestasi gitu, apa jadi TNI ya kan. Bener. Itu sih lebih dibanggain kan jadi TNI bela negara. Iya, bela negara. Lu nggak mau jadi polisi? Susah bang, kan gua udah tatoan. Iya sama, gue juga pengen sih bro jadi polisi ya kan, karena gue tatoan kan jadi nggak bisa.
Pesan-pesan lu di buat temen-temen lu yang berkata nih nggak sengaja ngeliat lu nih di channel Buat teman-teman gua, datang ke rumah gua ngopi bareng, kita silaturahmi. Kita sharing-sharing aja soal kehidupan. sih. Karena gue demen suara sama lu be, kayak ibarat kata ya udah ngalamin hal yang menurut gue hebat lah, lu udah sampai maaf nih sampai masuk penjara juga ya kan, ibarat kata lu ya udah ngerasain pahit nih kehidupan lah ya kan. Iya bang. Ya udah, gue cukup aja kali ini bro ya kan. Misalkan ada yang kalau pengen Cibe ada hadir lagi di channel gue ya request aja, nanti gue bikinin part 2-nya. Nah kalau buat gue ya pesan gue ya buat lu subscriber viewer gue nih yang di seluruh Nusantara ya kan, yang udah bantu support subscribe gue sampai gue sekarang di 20.000 subscriber. Nah gue ucapin terima kasih, moga-moga lu dikasih sehat terus ya kan, panjang umur terus, amin. Rezeki lu moga-moga lancar, amin. Tapi sebelum gua penutupan, lu kesibukannya sekarang apa nih be? Gua kayak gini aja bang, paling kerja sama kesibukan online shop gua doang bang. Boxer. Oh, kayak gitu. Sama gue sekarang lagi mau fokus sama, gue pengen bikin akun YouTube juga sih bang. Salaman lu dong, welcome to kreator ya. Namanya apa bang? Ntar dulu kan gue juga udah tahu ya kan. Namanya apa be? Niat lu nih pengen punya YouTube juga belum gua pikirin sih bang, nanti lihat aja di yang mau tahu follow aja IG gua. Apa? Ntar ada di bawah. Sih. Udah WG-nya apa be? Rian ABDL _. Oh, nanti kirim aja lah biar gua tag. Nah nanti misalkan Cibe udah jadi bikin channel ya lu pada tolonglah bantu Ya tolong kawan gua nih. semua. Iya buat bantu supaya dia jadi berubah lagi lah, ibaratnya mau ngasih yang hal positif ya kan. Amin. Ya begitulah mungkin. Ya udah, gue juga terima kasih banget nih buat lu be yang udah hadir di channel gua. Maaf nih gua nggak bisa ngasih apa-apa nih be. Iya bang, slow bang. Nah buat para subscriber nanti ya tolong bantu Cibe ya kan. Ya udah cukup menurut gua ya kan, gua tutup aja nih. Gua Alek, Gue Cibe. stay tune di channel gua Alek 21 TV. Enjoy.